Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Fajar Darmawan. Sekarang kita akan membahas mengenai struktur data lainnya, yaitu struktur data queue. Seperti biasa, sebelum dimulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Ini adalah milestone dari materi yang sudah kita pelajari, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari struktur data list. Lalu kita sudah mempelajari struktur data stack. Sekarang kita akan mempelajari struktur data queue yang merupakan struktur data linier terakhir dari rangkaian materi kita. Mari kita mulai. Kita mulai dengan kata kunci. Merupakan implementasi dari antrean. Menggunakan konsep first in, first out atau disebut dengan FIFO. Mungkin ada yang bertanya, apa itu queue? Ini adalah penjelasan dari queue. Queue. Queue berasal dari kata antrean. Selama ini kita salah menyebutkan. Kita selalu menyebutkan antrian. Ternyata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang tepat adalah antrean yang memiliki arti deretan orang, barang olahan, atau unit yang sedang menunggu giliran untuk dilayani, diolah, dan sebagainya. Di mana queue, menurut Alfred dan Jeffrey, adalah rangkaian list di mana elemen dimasukkan dari belakang yang disebut rear dan dikeluarkan dari depan yang disebut dengan front dengan menggunakan konsep FIFO, first in, first out. Yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Seperti yang dijelaskan tadi, Q menggunakan konsep FIFO, first in, first out. Di mana ini adalah analoginya. Kita memiliki gambaran sebuah bank. Orang yang pertama masuk adalah wanita berbaju merah ini. Lalu diikuti oleh pria berbaju biru ini. Lalu wanita dengan baju biru di belakangnya. Dan yang terakhir adalah pria dengan baju merah ini. Tentunya karena menggunakan konsep first in first out, wanita pertama yaitu wanita yang berbaju merah adalah wanita yang pertama dilayani. Dan dialah yang akan pertama keluar dari antrean. Dari sini kita bisa lihat bahwa orang akan masuk dari belakang dan tentunya keluar dari depan. Q mempunyai operasi khusus, yaitu NQ dan operasi DQ. Operasi NQ berfungsi untuk memasukkan elemen dari belakang atau rear. Sedangkan operasi DQ berfungsi untuk menghapus elemen dari depan atau front. Implementasi Q dapat menggunakan array ataupun linked list, di mana ini adalah penggambarannya. Jika kita menggunakan implementasi Q dengan array, maka akan seperti ini. Sedangkan jika kita akan menggunakan linked list, maka penggambarannya seperti ini. Seperti yang kita ketahui, akan ada perbedaan. Di mana array akan bersifat statis karena jumlah dari elemen akan dipengaruhi oleh berapa indeks yang kita alokasikan saat kita meng-create array tersebut. Sedangkan untuk linked list bisa dibilang lebih dinamis karena kita bisa menambahkan sebanyak mungkin dari next atau pointer dari node yang sudah ada dalam linked list tersebut. Ini adalah operasi utamanya. Ada NQ, memasukkan data ke dalam queue. Ada juga DQ, menghapus dan mengembalikan elemen yang pertama atau front dari queue. Lalu ada operasi tambahan yang akan mendukung dari operasi utama. Yang pertama adalah data front. Akan mengembalikan elemen di front queue tanpa menghapus elemen di depan tersebut.
Lalu ada data size, mengembalikan jumlah elemen yang ada di dalam queue. Lalu data is empty, yang akan mengembalikan nilai apakah elemen kosong atau tidak. Ini adalah ilustrasinya. Jika kita melakukan proses NQ2, tentunya akan ada elemen 2 masuk dari belakang ke dalam queue. Lalu ada NQ3, maka akan masuk elemen baru yaitu 3 dari belakang. Dan dia akan berada di posisi di belakang 2. Jika kita melakukan NQ5 lagi, akan ada nilai elemen baru di belakang elemen 3 yaitu elemen 5. Jika saya melakukan NQ lagi, maka di belakang 5 akan bertambah elemen baru, yaitu elemen bernilai 1. Maka frontnya adalah 2, karena 2 adalah elemen yang pertama dimasukkan, dan rearnya adalah 1, karena 1 adalah elemen yang terakhir dimasukkan ke dalam queue. Siapakah frontnya? Tentunya elemen 2. Apakah is empty? Tentunya tidak. Kenapa? Karena jika kita menanyakan size-nya, size dari elemennya ada 4, bukan 0. Lalu, jika ada DQ, siapakah yang akan dikeluarkan? Karena kita menggunakan konsep first in, first out, elemen pertama, yaitu 2, adalah elemen yang akan dikeluarkan pertama kali. Maka 2 keluar dari antrean. Dan jika seperti ini, maka frontnya adalah 3. Apakah is empty? Tentunya tidak, karena size-nya masih memiliki elemen berjumlah 3 buah. Kita akan mulai operasinya satu persatu dari operasi NQ. Bagaimana alurnya? Kita akan sharing berikut ini. Ini adalah kondisi operasi NQ. Operasi NQ mempunyai kesamaan dengan operasi add-tail pada list yang mempunyai penunjuk tail, di mana ada 2 kondisi awal, yaitu jika elemen Q-nya masih kosong dan jika elemen Q tidak kosong. Mari kita pelajari keduanya. Kita awali dari proses yang pertama, jika Q masih kosong. Tentunya seperti kita membuat operasi struktur data yang lain, kita harus membuat node yang baru terlebih dahulu. Kita isi nilainya dengan nilai tertentu dan next-nya kita kosongkan. Lalu kita cek, pastikan frontnya berisi 0. Dengan asumsi jika front sama dengan 0, berarti antrean tersebut masih kosong. Dan jika itu benar terjadi, maka kita masukkan node baru tersebut dan otomatis node baru tersebut akan menyandang sebagai front dan juga sebagai rear. Kenapa sebagai rear? Karena dia satu-satunya elemen yang ada di antrean, maka dia juga akan bertindak sebagai rear. Kecuali jika ada elemen berikutnya yang masuk, maka rear-nya akan diberikan ke elemen di belakang. Jika Q not empty, apa yang akan terjadi? Yang pertama, pastikan kita buat node baru terlebih dahulu, yaitu kita buat node baru dengan memberikan elemen tertentu. Next-nya kita beri nilai 0, lalu kita pastikan front tidak 0. Berarti asumsinya antrean sudah memiliki elemen di dalamnya. Jika iya, maka kita cari rear dari antrean tersebut. Karena kita akan memasukkan dari belakang, maka node baru itu harus berada di belakang rear. Oleh karena itu, next dari rear kita isikan dengan node baru. Dengan kondisi tersebut, maka node baru itulah yang harusnya menjadi penyandang posisi rear terbaru, sehingga rear diisi node baru sebagai penanda bahwa dia adalah node terakhir. Kita akan ada ilustrasi. Kita punya kasus dari NQ. Misalkan kita punya sebuah queue yang sudah berisi 3 elemen, yaitu 3, 4, dan 7. Berarti frontnya adalah elemen bernilai 3 dan rearnya adalah elemen bernilai 7. Kita akan melakukan proses NQ dengan memasukkan elemen 3 dan elemen 8. Apa yang akan terjadi? Kita lihat ilustrasinya sebagai berikut. Yang pertama kita lakukan, tentunya kita buat node baru. Kita beri nilai 3, seperti yang akan kita rencanakan tadi, kita akan masukkan 3 dan 8. Sekarang kita akan masukkan nilai 3. Setelah kita buat, maka kita cek apakah frontnya tidak sama dengan 0. Karena iya,
maka kita akan melakukan proses menyisipkan atau menambahkan di belakang rear, di mana rear.next sama dengan node baru, sehingga node baru akan berpindah ke belakang rear. Setelah node baru ini berada di belakang rear yang lama, yaitu elemen 7, tentunya elemen 7 tidak berhak lagi menyandang sebagai rear. Maka singgasana rear kita berikan ke node baru ini. Rear sama dengan baru. Apa yang terjadi jika kita membuat NQ lagi dengan node 8? Kita sudah menyediakan node baru dengan nilai tersebut. Yang tentunya kita lakukan sama seperti tadi. Kita cek apakah frontnya tidak sama dengan 0. Karena frontnya tidak sama dengan 0, maka kita pindahkan node baru diisikan ke next dari rear. Rear.next sama dengan baru, maka 8 akan berpindah di belakang 3. Lalu karena 3 sudah tidak layak menjadi rear, maka singgasana rear kita berikan ke 8. Maka itu adalah ilustrasi dari NQ. Algoritmanya akan seperti apa? Maka algoritmanya akan seperti ini, di mana kita menyediakan sebuah node baru dengan tipe data node. Node diisi dengan nilai data. Lalu kita cek. Jika front sama dengan 0, asumsinya antrean masih kosong, maka front diisi baru dan rear diisi baru. Tetapi jika front tidak sama dengan 0, maka rear.next sama dengan baru dan rear sama dengan rear.next. Dan ini adalah algoritma dari NQ. Berikutnya, kita akan membahas proses DQ. Dan yang perlu diingat, dalam Q ini kita memiliki variabel rear, sehingga kita tidak perlu menggunakan proses looping untuk mencari elemen di belakangnya. Kita tinggal perlu mengakses variabel rear tersebut. Ini adalah proses DQ atau menghilangkan elemen dari antrean. Operasi DQ punya kesamaan dengan remove head pada list, di mana kondisi awalnya pun sama jika elemen Q-nya kosong dan jika elemen Q tidak kosong. Jika Q-nya masih kosong, apa yang akan terjadi? Tentunya tidak akan ada proses penghapusan. Kita cukup memberitahu bahwa Q atau antrean sudah kosong. Berarti kita hanya fokus pada jika Q tidak kosong. Jika Q tidak kosong, apa yang akan kita lakukan? Kita pastikan bahwa front tidak berisi 0 terlebih dahulu. Lalu kita cek. Ada dua kemungkinan berikutnya. Yang pertama, jika front sama dengan rear. Asumsinya adalah jika antrean tinggal menyisakan satu elemen saja, berarti front ataupun rear akan diisi oleh elemen yang sama. Berarti front sama dengan rear. Kondisi ini akan menunjukkan bahwa elemen tinggal satu. Jika kita melakukan DQ dengan asumsi elemennya tinggal satu, berarti kita akan menghabiskan elemen di dalam antrean tersebut. Berarti apa yang akan terjadi dampaknya? Dampaknya front dan tail akan diisi 0. Tetapi jika front tidak sama dengan rear atau elemennya lebih dari satu, maka prosesnya kita akan melihat nilai front dipindahkan ke dalam variabel temp sebagai variabel penampung. Lalu front akan kita pindahkan kepada node next dari front sebelumnya. Kenapa? Karena singgasananya akan dipindahkan ke elemen berikutnya. Lalu setelah kita lakukan hal tersebut, kita hapus dan dispose node pada variabel temp. Sehingga analoginya akan seperti ini. Kita sudah punya sebuah antrean yang berisi elemen 5, 4, 2, dan 1. Frontnya tentunya 5, rearnya tentunya 1. Kita akan melakukan proses DQ sebanyak 2 kali. Yang pertama kita lakukan adalah apakah front tidak sama dengan 0? Tentunya tidak, karena front berisi elemen 5. Lalu kita cek apakah front sama dengan rear. Karena tidak, maka prosesnya kita akan menggunakan proses untuk menghapus elemen dengan elemen lebih dari 1.
kita masukkan front ke dalam temp, lalu kita pindahkan karena front yang lama akan kita hilangkan, berarti frontnya kita pindahkan ke belakang atau next dari front yang lama. Front sama dengan front.next. Lalu apa yang dilakukan berikutnya? Kita hilangkan elemen front yang lama yang sudah berada di dalam temp. Dengan seperti ini, maka sudah hilang. Jika kita melakukan proses DQ lagi, tentunya akan melakukan proses yang sama. Yang pertama, kita cek terlebih dahulu apakah front tidak sama dengan 0. Karena tidak sama dengan 0, kita cek apakah front sama dengan next. Karena tidak sama dengan next, maka kita akan proses menghilangkan elemen dari antrean dengan elemen lebih dari satu. Kita pindahkan front ke dalam temp yang pertama, lalu berikutnya kita pindahkan front ke front.next. Jadi front sama dengan front.next. Sehingga berpindah dengan seperti ini, kita tinggal menghapus temp atau front yang lama sehingga menghilang. Oleh karena itu, maka kita tinggal menyisakan dua elemen, frontnya 2, rearnya 1. Bagaimana algoritma dari DQ? Ini adalah algoritma dari DQ, di mana kita akan menyediakan sebuah variabel temp dan kita cek apakah front tidak sama dengan 0. Jika front tidak sama dengan 0, maka kita cek apakah front sama dengan rear. Jika iya, maka front sama dengan 0, rear sama dengan 0. Dan jika tidak, maka temp diisi oleh front diisi oleh, ada satu tulisan berarti front sama dengan front.next, dan kita hapus temp. Dan ini adalah akhir dari algoritma DQ. Itu adalah proses dari Q. Dengan berakhirnya penjelasan tadi, maka berakhir pula penjelasan dari Q. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk follow IG dan subscribe YouTube channel dari Bring It On Unpas.